Malam hari ini kita akan mendengar kesaksian yang luar biasa dari Bu NN. Bagaimana ketika dia berdoa, Tuhan dengar dan sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidupnya. Shalom Bu NN, dibuka mute-nya. Shalom Pak Frans. Wah, suaranya udah seperti yang saya bilang tadi nih. Suara yang closingan miliaran tuh kayak gini saudara-saudara ya. Haleluya. Amin. Amin, amin. Saya doakan closing terus ya. Haleluya. Baik, malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian dari Ibu NN yang bagaimana hidupnya benar-benar diubahkan Tuhan luar biasa. Saya persilahkan waktu dan tempat Bu NN. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Shalom semua. Perkenalkan, saya Ibu NN dari Tangerang. Awalnya saya dulu seorang Muslim dan saya sama sekali tidak percaya sama Tuhan Yesus. 16 tahun perkawinan saya ikut agama Katolik. Itu atas kemauan saya sendiri. Tapi setelah saya percaya, 2 minggu saya dibaptis, suami meninggalkan saya dan anak-anak. Dia pergi dengan wanita tobat, teman sekolahnya waktu itu. Mereka bertemu pas reuni sekolah. Saat itu saya sedih, terpukul, nggak tahu harus bagaimana, bingung. Tapi saya memutuskan nggak mau balik ke belakang dan tidak mau noleh ke belakang. Saya mau terus berjalan bersama Tuhan Yesus. Walaupun saya awalnya tidak percaya, tapi saya ingin berjalan bersama Tuhan. Saat itu dalam kebingungan saya coba bunuh diri. Saya coba, tapi akhirnya saya takut. Suatu hari saya lihat IG, terus saya ketemu Bu Eli di PD Victory. Di sini Bu Eli menguatkan saya. Bu Eli telepon saya jam 11 malam waktu itu. Dan beliau ajak saya ke PIK. Dia bilang ada persekutuan di PIK. Menurut saya jauh dari Tangerang ke PIK itu jauh. Karena saat itu saya nggak punya kendaraan. Uang saya nggak punya. Tapi saya berusaha. Saya ingin ketemu yang namanya Bu Eli. Akhirnya saya coba naik bis. Terus saya naik ojek ke sana. Walaupun dengan berantakan, tapi saya dengan PD-nya saya ikut ibadah waktu itu. Saya penasaran dengan khotbahnya Bu Eli yang sangat menguatkan saya. Di sana saya dikuatkan sama Bu Eli, terus dibantu doa. Dan berjalannya waktu, saya terus berdoa, tapi bingung. Anak saya 3. Gimana cara menghidupin mereka? Rumah kami waktu itu sudah terjual. Dan akhirnya saya memutuskan, saya bilang ke anak-anak, nah kita jualan nasi uduk untuk makan hari-hari. Setiap pagi di pasar, kami membawa makanan. Kami cuma punya motor. Anak-anak saya mau membantu saya. Anak-anak saya laki-laki remaja. Mereka kalau mau bawa makanan, kadang-kadang ada yang tumpah, entah sambal, entah menggoreng, apapun. Kadang kuah semur. Mereka bawa ke pasar. Saya selalu bilang, nah hati-hati. Kalau makanan tumpah, nanti jualan mami nggak laku. Suatu hari, mereka terus jawab, iya mami. Suatu hari,
Mereka ketabrak angkot, di mana semua makanan tumpah, bercampur pasir, termos pecah, badannya luka-luka, kaki tangan mereka berdarah. Mereka pulang nangis, "Mami, minta maaf, makanan tumpah. Gimana Mami jualan besok?" Saya jawab, "Mami nggak tahu, Nak." Saat itu saya nggak bisa marah sama mereka. Yang biasanya sambal tumpah pun saya marah. Tapi saya nggak bisa marah, saya urus mereka. Saya mau marah sama suami saya, kenapa? Dia biarkan kami seperti ini, cari nafkah, cari buat makan aja susah. Mana saat itu rumah kami kontrak, kami sempat diusir. Saya nggak bisa apa-apa. Cuma berteriak sama Tuhan, "Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami." Nggak ada kekuatan kami. Tapi Tuhan tidak tinggalkan kami. Dengar berjalannya waktu, saya dan anak-anak cuman bisa bernyanyi buat Tuhan dan berdoa bersama. Itulah yang kami lakukan. Karena tidak ada yang mau bekalin saya. Saya cuma tahu bernyanyi dan berdoa. Saat itu, saya cuma yakin dan percaya Tuhan itu ada, Tuhan pasti tolong kami. Di suatu hari, ada teman saya yang tawarin saya agar jadi agen properti. "Nov, mau nggak jadi agen properti?" Saya bilang, "Gimana caranya jualan properti? Harganya berapa?" Dia bilang harganya 200 juta sampai 5 miliar. Gimana ya? Jualan nasi aja yang 15.000. Saya sampai berdarah-darah. Gimana? Untuk jualan rumah yang miliaran. Rasanya nggak percaya, bingung. Gimana cara jual rumahnya yang harga miliaran? Siapa yang mau beli? Tapi ternyata Tuhan, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Setiap pagi saya terus tawarkan kepada pelanggan yang beli nasi setiap pagi. Saya tawarkan juga rumah. Akhirnya ada yang beli. Saya pikir lumayan dapat 1 unit. Lagi semangat-semangatnya jualan rumah. Baru 1 unit, pandemi datang. Semua tutup total. Mall tutup, jualan di pasar sepi, kantor tutup. Saya bingung, gimana ini? Tapi saya tetap berdoa sama Tuhan dan belajar taat. Akhirnya Tuhan kirim pembeli-pembeli dari barat, timur, utara, selatan. Saya bisa jual 24 unit. Saat itu saya menangis sama Tuhan. Begitu besar anugerah Tuhan buat saya. 2 bulan kemudian, saya dikasih lagi 11 unit. Dan 2 bulan lagi, saya dikasih lagi 6 unit. Total tuh saya kurang lebih bisa jual 40 unit. Tuhan kayak membalikan telapak tangan. Saya berpikir, kalau bukan tangan Tuhan, siapa yang bisa tolong saya waktu itu? Karena rumah kami kontrak, dan sekarang akhirnya saya sudah bisa beli rumah untuk anak-anak saya. Puji Tuhan. Tuhan sudah pulihkan ekonomi. Dan suami saya pun sudah pulang ke Jakarta. Saya yakin kalau Tuhan bisa pulihkan ekonomi saya kerinduan saya untuk keluarga saya bersatu kembali, pasti Tuhan akan dengar. Seperti lagu tadi. Itulah kesaksian saya. Semoga bisa memberkati teman-teman semua.
Tuhan Yesus berkati. Wah, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Luar biasa. Wah, jual rumah di masa pandemi begini 40-an unit. Luar biasa Bu NN. Shalom Bu NN. Shalom. Oke. Wah. Luar biasa ya, Tuhan bisa balikan keadaan dengan dahsyat, dengan luar biasa. Sekarang Bu NN tadi sudah menceritakan punya rumah sendiri, juga sudah punya mobil sendiri ya Bu NN ya, sudah ya? Belum Pak, mobil, rumah dulu Pak. Oh, rumah dulu saja, oke. Baik, tadi bilang mau ke PD Victory aja harus naik angkot begitu ya, ya harus ini bersusah-susah. Tapi sekarang Tuhan sudah mulai pulihkan ya keadaannya. Nggak berniat buka mungkin resto ini Bu, apa namanya, resto nasi uduk begitu? Masih punya niat? Sudah enggak kayaknya. Saya fokus untuk jual rumah dulu Pak, karena Jual rumah saja ya. harus kerjaan itu saya harus fokus. Iya. Sudah punya anak buah berarti enggak sekarang ini? Sudah juga. Pak. Sudah ya, sudah punya anak-anak buah ya yang kerja bareng juga ya, kerja sama barengnya. Luar biasa tuh saudara, bagaimana Tuhan jadikan anak-anaknya itu diangkat ya, luar biasa ya. Nah, bagaimana dengan anak-anak sekarang, sekolahnya, kuliahnya gitu? Anak saya sekarang yang besar kuliah sambil kerja dengan biaya sendiri. Oke. Yang nomor 2 kemarin saya bingung uang kuliahnya, tapi dia jual 4 unit juga lewat iklan, tapi saya yang dealin, dapat anak saya 60 juta, terus dia biaya sendiri, sisanya untuk bantu beli rumah. Wah. Itu yang nomor 3 kemarin akhirnya diterima negeri tanpa biaya lewat jalur prestasi. Itu semua karena Tuhan Pak Frans. Wah. Itu semua karena Tuhan. Kalau bukan tangan Tuhan, saya nggak tahu. Iya, luar biasa. Berikan dulu tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Anak-anak sekolah semua juga ya dipersiapkan Tuhan, disediakan Tuhan yang terbaik ya. Jadi benar-benar Bu NN ini nggak perlu keluar biaya-biaya lagi ya untuk anak-anaknya, luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan dahsyat. Nah, bagaimana dengan keluarga besar yang sekarang memandang ibu? Dulu mungkin dipandang sebelah mata, mungkin begitu ya, dengan kondisi ekonomi seperti itu. Sekarang bagaimana keluarga? Kalau dulu saya nggak dianggap Pak, saya tidak dilihat. Ya. Saya nggak dianggap karena mungkin saya tidak punya apa-apa, karena perempuan tobat itu orang kaya, dia dokter. Nah, saya nggak punya apa-apa, tapi puji Tuhan sekarang mereka sudah baik sekali sama saya, karena saya yang diajarkan Bu Eli tidak harus membalas kejahatan. Itu yang selalu diajarkan, jadi saya ikutin, saya selalu menabur kebaikan. Walaupun mereka jahat, saya tetap baik. Dan puji Tuhan, kemarin mereka pulang dari Amerika, mereka bawain saya oleh-oleh banyak untuk saya. Kami kumpul, walaupun saya sama suami tidak teguran, tapi kami tetap bisa jalan bareng-bareng. Berarti masih berproses ya untuk masalah hubungan dengan suami ya, masih berproses ya. Oke. Baik. Jadi sekarang dengan keluarga besar pun sudah sudah hubungannya sudah oke. Berarti Tuhan kalau pulihkan bukan hanya masalah ekonomi, keuangan ya, tapi juga keluarga, anak-anak, begitu semua studinya juga semua bisa dipulihkan. Kemudian hubungan dengan keluarga besar juga dipulihkan. Wah, luar biasa. Saya percaya dalam waktu yang cepat juga nanti Bu NN akan menerima pemulihan dengan suami total, benar-benar ya. Oke, kita percaya. Dan Bu NN dan Bu Eli, keluarga besar saya percaya sama Tuhan Yesus.
Ya, juga ya percaya sama Tuhan Yesus. Ya, itu kita akan doakan terus supaya terjadi penuaian jiwa-jiwa juga ya di keluarganya Bu NN. Baik, terima kasih Bu NN yang sudah membagikan kepada setiap kita kesaksian yang luar biasa. Bagaimana Tuhan bisa membalikkan ya keadaan dari yang terpuruk sekalipun sekarang Tuhan mulai angkat terus, Tuhan angkat. Terima kasih Bu NN. Sampai ketemu lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Berdoa buat keluarga semua tetap diberkati. Haleluya.